Namun tentu saja cita-cita kita adalah kembali kepada Allah dengan hati yang bersih. Semoga Ustadz Firanda pada pagi hari ini, pada pagi hari yang berkah ini dapat memberikan ilmu dan nasihat-nasihat sehingga kita semua dalam kehidupan dunia ini dapat senantiasa menjaga hati kita untuk selalu bersih. Semoga acara tabligh akbar ini dapat berjalan dengan lancar dan membawa keberkahan pada kita semua, serta yang paling penting juga dapat merubah diri kita agar menjadi manusia yang lebih baik, yang siap untuk kehidupan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Tatib Surya Acangi yang telah menyampaikan sambutan. Hadirin dan pendengar Radio Suara Baitur Rahman 88.1 FM. Alhamdulillah saat ini sudah bergabung partisipan dari berbagai kota di Indonesia, tentunya di antaranya Kota Bontang, Balikpapan, Samarinda, Malang, Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Bandung, dan masih banyak kota lain yang bergabung. Bahkan ada yang dari luar negeri, dari kota Lexington, USA, dan Harrisburg, Pennsylvania, USA. Luar biasa, alhamdulillah, masya Allah. Ya, Bapak Ibu jamaah tabligh akbar, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tibalah saatnya kita pada acara ini, yaitu penyampaian materi tabligh akbar oleh Ustadz Dr. Firanda Andirja Abidin LCMA. Namun sebelum penyampaian materi, akan saya sampaikan biografi Ustadz Firanda Andirja Abidin. Nama lengkap Dr. Firanda Andirja Abidin LCMA Hafizullah. Nama ayah Abidin dan ibunda bernama Suenda. Beliau mempunyai seorang istri yang bernama Rusmala Dewi Arifudin dan dikaruniai 5 orang anak, yaitu Abdul Muhsin, Aisyah Humairah, Zainab Habibah, dan Abdul Razak. Riwayat pendidikan, Ustaz Firanda menimba ilmu di kota Madinah, kota Nabi, selama kurang lebih 14 tahun, bermula pada bulan Agustus tahun 2001 dengan perjalanan pendidikan sebagai berikut. 1 tahun memperdalam bahasa Su'batul Lughah Al-Arabiyah, S1 Fakultas Hadis, S2 urusan Fakultas Dakwah, dan S3 jurusan Akidah. Adapun guru beliau di kota Madinah diantaranya Syekh Abdul Muhsin Al-Abad yang merupakan ulama besar kota Madinah, dan juga beberapa guru pengajar Masjid Nabawi, yaitu Profesor Dr. Syekh Abdul Razak Al-Abad, Profesor Dr. Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, dan Profesor Dr. Syekh Solik bin Abdul Aziz Sindi. Sebagai informasi bahwa sejak tahun 2012 Ustadz Firanda diberi amanah oleh pemerintah Arab Saudi untuk menyampaikan ceramah berbahasa Indonesia di Masjid Nabawi untuk jamaah haji dan umroh serta penduduk Indonesia yang bermukim di Kerajaan Arab Saudi. Adapun karya tulis beliau diantaranya Tafsir Juz Amma, Fikih Haji, Kiat-kiat membahagiakan istri, Bahagia Tiba, Kiat-kiat memilih istri idaman, Berjihad melawan riya dan ujub, Zikir pagi dan petang, dan masih banyak karya-karya beliau yang lain. Selain karya berbentuk buku, kita juga dapat menyimak video dan karya Ustadz Firanda dengan mengakses website www.firanda.com dan aplikasi Bekal Islami yang dapat diunduh di Apple Store dan Google Play Store. Bapak Ibu jamaah tabligh akbar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya
mari kita simak bersama-sama penyampaian materi oleh Ustaz Dr. Firanda Andirja Abidin LCMA Hafizullah dengan tema hati yang bersih. Untuk itu kepada Ustaz Dr. Firanda Andirja Abidin LCMA disilakan. Ustaz. Jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para bapak dan ibu-ibu, rekan-rekan di Bontang, Kalimantan dan juga di dimanapun antum sekalian berada. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bahas perkara yang sangat penting, yaitu membenahi hati ya. Karena banyak orang yang fokus membenahi, membersihkan zahir dirinya ya, pakaiannya dia bersihkan, tubuhnya dia bersihkan dan rapikan ya, penampilannya, tetapi lupa untuk membenahi hati. Padahal hati adalah pusat segalanya ya, pusat kebahagiaan di hati. Demikian juga pusat penilaian Allah adalah di hati. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiyal qalb. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya dalam tubuh ada segumpal daging, jika dia baik maka baik pula yang lainnya, dan jika dia buruk maka buruk pula yang lainnya. Ketahuilah dia adalah qalbu. Kemudian juga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Sungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian dan Allah tidak melihat kepada paras kalian, tapi yang Allah lihat adalah hati kalian, yaitu qalbu kalian dan amalan kalian. Dan ini peringatan kepada kita semua, terutama kepada ibu-ibu yang tentu memiliki perhatian besar terhadap paras, terhadap rupa, dan itu sangat wajar. Dan itu perkara yang baik. Tapi jangan lupa yang perlu diperhatikan lebih lagi adalah al-qulub, yaitu masalah qalbu, hati seseorang. Percuma jika seorang kemudian penampilannya oke, menarik, parasnya ayu ya, tetapi ternyata hatinya penuh dengan permasalahan, hatinya ternyata kotor, ternyata hatinya sakit ya. Maka kita semua belajar pada pagi hari ini untuk sama-sama membenahi hati kita. Tidak ada di antara kita yang mengaku hatinya bersih, tidak ada yang mengatakan mengaku hatinya tulus, suci. Enggak. Kita semua, hati kita semua bermasalah. Hanya saja tingkat permasalahan berbeda-beda. Hati kita pasti masih ada kotoran. Ya, tapi mungkin tingkatnya berbeda-beda. Ada yang sangat kotor, ada yang sudah rusak, ada yang kotorannya sedikit. Tapi intinya kita sama-sama berusaha untuk memperbaiki hati kita ya. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang hati yang bersih atau qalbun salim, atau disebut juga dengan salamatus sadar, dada yang bersih, dada yang selamat, hati yang selamat. Istilah-istilah yang disampaikan oleh para ulama yang intinya membahas tentang bagaimana pentingnya membersihkan hati, apa manfaat bersihkan hati, dan apa bahaya kalau hati itu kotor. Insyaallah kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan hadis memotivasi kita untuk bersihkan hati ya. Qalbun salim ya. Hati yang bersih. Dalam Al-Qur'an maupun hadis menjelaskan akan hal ini ya. Kita sebutkan ayat-ayat dalam Al-Qur'an tentang hati yang bersih. Banyak sekali, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang firman Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Kata Allah Subhanahu wa taala, hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Yang bermanfaat siapa? Illa man atallah biqalbin salim. Kecuali orang yang bertemu dengan Allah dengan hati yang bersih, yang bermanfaat.
dengan hati yang bersih. Hati yang bersih, yang selamat. Sebenarnya kalau salim itu artinya selamat ya. Selamat. Selamat dari berbagai macam penyakit, berbagai kotoran. Ya, salim itu dalam bahasa Arab artinya selamat ya. Ini menunjukkan pentingnya hati karena dia akan menjadi pusat penilaian pada hari kiamat kelak. Seorang benar-benar bisa mendapatkan manfaat pada hari kiamat jika dia memiliki hati yang bersih. Maka jangan terpedaya dengan indahnya penampilan kalau ternyata hatinya adalah hati yang kotor atau hati yang rusak. Ya. Di antara juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa inna min syi'atihi la Ibrahim." "Idz jaa'a rabbahu biqalbin salim." Di antara yang sama dengan Nabi Nuh alaihissalam adalah Ibrahim. Ibrahim itu termasuk pengikut Nabi Nuh alaihissalam, yaitu bersama-sama mendakwakan kepada tauhid. Idz jaa'a rabbahu biqalbin salim. Ibrahim ketika menemui Rabbnya dengan hati yang selamat. Subhanallah, kalau kita renungkan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, benar-benar beliau memiliki hati yang bersih. Ya, beliau dimusuhi oleh kaumnya, dimusuhi oleh satu negeri, dimusuhi oleh bapaknya. Tapi tidak ada Nabi Ibrahim mendoakan keburukan bagi mereka, tidak ada. Ya. Bahkan Ibrahim ketika dimusuhi bapaknya, dia ketika bapaknya mengatakan, la illam tantahi ya Ibrahim la arjumannak, aku akan merajam engkau kalau kau tidak berhenti. Qala salamun alaik, kata dia, keselamatan bagimu wahai ayahku ya. Ketika dia diusir dari Babel, dia tidak juga mendoakan keburukan, ya Allah hancurkanlah kaumku, enggak. Dia keluar dengan hati yang bersih, dengan tidak ada dengki, tidak ada hasad, tidak ada ngamuk-ngamuk ya. Ya, makanya Allah mensifati Ibrahim lah halimun. Halim itu mudah memaafkan. Mudah maafkan. Disebutkan dalam buku tafsir Ibrahim alaihissalam, kalau ada yang mencaci maki dia, mencela dia, hanya mengatakan hadakallah, semoga Allah beri hidayah kepadamu. Hatinya bersih ya. Hatinya bersih. Dalam menghadapi permasalahan hatinya bersih. Sampai dalam permasalahan keluarga pun hatinya tenang. Bagaimana terjadi kecemburuan antara Sarah dengan Hajar, tapi Ibrahim tidak disebutkan dia ngamuk-ngamuk sama Sarah, ngamuk-ngamuk sama Hajar, enggak. Hatinya bersih, dan ini modal besar bagi seorang pendakwah, memiliki hati yang bersih. Karena yang dihadapi oleh pendakwah banyak sekali permasalahan ya. Tapi Allah memuji Ibrahim karena memiliki hati yang salim, hati yang bersih. Tentunya ketika kita bicara tentang bersihnya hati, paling penting adalah bersih daripada kesyirikan. Bersih dari kesyirikan, memiliki tawakal yang tinggi ya. Tapi di antaranya adalah bersih dari penyakit-penyakit hati ya. Contoh juga dalam Al-Qur'an ya. Allah menyebutkan tentang ciri penghuni surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin." Ini dalam buat ayat dalam surat Al-Hijr, dalam surat Al-A'raf. Tajri min tahtihimul anhar, dan ayat yang lain ikhwanan min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami cabut dari dada mereka penyakit hati ghil. Dada mereka penyakit hati, kedengkian, dengki. Sehingga jadilah mereka ikhwanan ala surur mutaqabilin, jadilah mereka saling bersaudara, berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Ibnu Atiyah ya, dalam kitabnya Al-Muharrar Al-Wajiz, dalam tafsirnya menyebutkan di antara kenikmatan yang Allah sebutkan di surga adalah nikmat salamatus sadar, nikmat hati yang bersih.
Kenapa? Karena beliau mengatakan orang yang hatinya kotor, hatinya bermasalah, muta'adzib, tersiksa. Orang yang hatinya berpenyakit itu tersiksa. Ada kedongkolan, kejengkelan, dendam, tidak memaafkan, hasad, itu orang yang tersiksa. Makanya orang penghuni surga tidak boleh punya hati seperti itu. Allah bersihkan dada mereka, ya, sehingga mereka bisa bahagia. Buktinya kata Allah, ikhwanan ala sururi mutaqabilin. Mereka berhadapan di antara mereka, saling berbicara, saling berhadap-hadapan. Karena dia tidak punya rasa dengki kepada temannya. Kalau kita ketemu orang kita enggak suka sama dia, mungkin kita ngomong sambil lihat ke bawah, mungkin sambil wajah merendahkan, mungkin dengan wajah sinis. Tapi Allah sebutkan bagaimana penghuni surga mereka berhadapan, berbicara di antara mereka dengan semangat, dengan senang, seperti ketemu teman yang membahagiakan. Gimana sih? Yang ngobrol dengan senang. Itu di antara kenikmatan di surga adalah nikmat salamatu sadar, nikmat hati yang bersih, hati yang selamat dari berbagai macam penyakit. Kemudian dalam Al-Quran juga Allah sebutkan tentang ciri-ciri, ya, ketika Allah menyebut tentang kaum muhajirin, kaum ansar, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun wal ladziina tabawwa'u ad-dara wal iimana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun walladziina jaa'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dalam surat Hasyr Allah sebutkan, enggak, ciri-ciri kaum muhajirin, ya, kaum muhajirin yang mana, di mana mereka adalah seorang, mereka ikhlas terusir dari kaumnya, dari negerinya, ya, betaguna fadlan minallahi wa ridwana, mereka mengharapkan karunia Allah dan ridha Allah. Kata Allah, ulaika musaddiqun, mereka orang-orang iman jujur. Kemudian Allah menyebutkan ciri-ciri kaum Ansar, yang di antara ciri mereka kata Allah Subhanahu wa taala, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Apa artinya? Yaitu kaum Ansar tidak mendapati dalam dada mereka ada hasad, ada dengki atas apa yang diberikan oleh Allah kepada kaum muhajirin. Allah memuji kaum muhajirin, Allah memuji kaum muhajirin sebelum kaum Ansar. Allah menyebut kaum muhajirin sebelum kaum Ansar. Allah memuliakan kaum muhajirin lebih daripada kaum Ansar. Tetapi hati mereka tidak ada dengki, tidak ada hasad. Ya sudah, memang begitu, mereka mulia mau diapain, tidak ada hasad. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Kaum Ansar tidak mendapati kedengkian dalam hati mereka terhadap karunia yang Allah berikan kepada kaum muhajirin. Tidak ada. Hati mereka bersih. Setelah itu Allah sebutkan ciri-ciri orang beriman. Orang-orang beriman yang datang setelah muhajirin dan ansar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana. Mereka berdoa, doa mereka yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina. Ya. Yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Subhanallah. Mereka orang-orang yang beriman setelah kaum muhajirin, kaum ansar, mereka berdoa, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan, yang sudah masuk Islam di luar, yang sudah meninggal, ampunilah mereka ya Allah. Kemudian wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Wala taj'al fi qulubina ghillan. Jangan jadikan dalam hati kami ada ghil, ada kedongkolan, kejengkelan, jangan. Ya, kepada orang yang beriman sudah enggak usah. Meskipun dia salah sama kita, meskipun dia melakukan kesalahan, kita sikapi kesalahannya dengan sesuai syariat, tapi tidak harus kita dongkol sama dia, tidak harus kita dendam sama dia, ya. Tidak harus dendam sama dia, ya. Dan jangan jadikan dalam hati kami ada ghil. Ini doa mereka, doa yang tulus dari mereka. Sampai Allah sebutkan doa ini. Mereka tentu orang-orang beriman banyak doanya kan, banyak. Mereka punya doa banyak, tapi Allah sebutkan secara khusus doa ini agar hati tidak menjadi dengki. Ini menunjukkan keistimewaan. Oleh karenanya di antara agar menjadikan hati kita bersih, kita berdoa dengan doa ini, yaitu wala taj'al fi qulubina
ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan jadikan dalam hati kami ada rasa dengki kepada orang-orang yang beriman, rasa jengkel kepada orang-orang yang beriman. Ini di antara ayat-ayat ya yang menunjukkan tentang pentingnya hati yang bersih, hati yang selamat ya. Di antaranya sebenarnya juga menyebutkan tentang misalnya doa Nabi Musa. Apa namanya? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Di antara syarh sudur, di antara lapang dada itu dengan selamatnya dada dari berbagai macam penyakit. Ya, minta dilapangkan dada. Ya, Nabi Musa alaihissalam minta dilapangkan dada. Di antara kelapangan dada adalah bersih dari penyakit hati. Lihat Nabi Musa alaihissalam ketika mendakwai Firaun, dia tidak murka, tidak dongkol. Dia dakwah dia tidak dia dakwah dengan tenang. Hatinya lapang ketika berdakwah dengan Nabi Musa. Makanya dia bisa berdialog, diskusi dengan tenang, bisa menyampaikan hujah-hujah di hadapan Firaun. Nabi Musa alaihissalam. Di antara doa yang beliau minta, Rabbi shrah li sadri. Sebelum minta doa-doa yang lain, sebelum wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, yang pertama, ya Allah, lapangkanlah dadaku. Yaitu bersihkan hatiku. Di antara makna kelapang dada, hati bersih. Ya. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu. Ini beberapa ayat-ayat yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an yang ada kaitannya dengan salamatus sadar, dengan bersihnya hati, dengan selamatnya hati dari berbagai macam penyakit. Adapun dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak al-hadis tentang keutamaan ya pentingnya bersihnya hati ya. Seperti dalam hadis ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidatit tayr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk surga suatu kaum yang hati mereka seperti hati burung. Para ulama ketika menyebutkan, Rasulullah pernah mengatakan masuk surga suatu kaum yang hati mereka seperti hati burung. Apa seperti hati burung? Ada beberapa tafsiran. Ada yang mengatakan burung bertawakal ya. Di antaranya ada yang mengatakan takut kepada Allah. Karena burung baru diusir sedikit sudah ini, dia takut kepada Allah, takut kepada Allah. Demikian juga seorang yang beriman. Di antaranya khulul qulub, seperti perkataan dari Mula Ali Al-Qari, dia mengatakan bersihnya hati dari dengki, hasad dan lain-lain. Burung tidak ada sifat-sifat gitu. Tidak ada dengki sama burung yang lain, tidak ada hasad sama burung yang lain. Enggak, hatinya seperti hati burung ya. Jadi antara pentingnya hati yang bersih. Kemudian dalam hadis ya, Rasulullah SAW ketika ditanya, man afdhalun nas? Afdhalun nas, siapa manusia terbaik? Rasulullah SAW mengatakan, kullu mahmumul qalb saduqul lisan. Saduqil lisan. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saduqul lisan na'rifuhu, fama mahmumul qalb? Apa maksudnya mahmumul qalb? Mahmumul qalb. Mahmumul qalb, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu huwa at-taqiyyu an-naqi, ya, laisa fihi baghi wala ghil wala hasad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati yang mahmum itu secara bahasa Arab artinya hati yang disapu. Karena kalau kita bilang khamamtul bait ay kanastuhu. Khamamtul bait bahasa Arab artinya kanastu, itu aku membersihkan, menyapu rumah. Aku bersihkan dari berbagai macam
kotoran, ya. Jadi itulah makhmumul qalb, yaitu hati yang bertakwa, bersih, tidak ada dengki dan hasad, tidak ada. Ini yang kata Nabi, afdhalun nas, manusia terbaik. Afdhalun nas, manusia terbaik ini yang hatinya seperti ini. Hatinya yang bersih, tidak ada dongkolnya, tidak ada dendamnya, tidak ada hasadnya. Ini hati yang bersih, yang merupakan orang yang memiliki hati seperti ini adalah afdhalun nas, orang yang terbaik. Nah, kita ingin menjadi orang yang paling terbaik. Ya, caranya begini. Mahmumul qalb. Sama kita punya rumah, pasti ada kotoran, ada angin lewat, kotoran masuk. Harus tiap hari disapu. Kalau enggak disapu, numpuk itu kotoran di rumah. Rasulullah menggambarkan hati itu seperti rumah yang butuh dibersihkan. Kita hidup di atas muka bumi ini banyak sekali sebab-sebab yang buat hati kita bisa kotor. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, pertikaian antara kita dengan orang lain, mendengar kezaliman, mendengar macam-macam membuat hati kita ini kotor. Harus kita bersihkan, dan itu butuh usaha. Sebagaimana rumah yang harus dibersihkan setiap hari. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, kullu makhmumil qalb saduqul lisan. Saduqul lisan. Kemudian juga di antaranya adalah kisah sahabat yang dijamin masuk surga. Karena hatinya bersih. Suatu hari Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, yatlu alaikumul an rajul min ahlil jannah. Akan keluar sekarang seorang penghuni surga. Tiba-tiba keluar seorang Ansari dari sahabat dari kaum Ansar. Dia baru saja berwudu, dia pegang sendalnya, kemudian jenggotnya masih mengalir bekas wudunya. Para sahabat lihat, oh ini penghuni surga. Nabi telah menetapkan statusnya penghuni surga. Besoknya Rasulullah SAW ngobrol dengan para sahabat atau menyampaikan wejangan. Tiba-tiba Rasulullah ngomong perkataan yang sama, yatlu alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Akan muncul sekarang seorang penghuni surga. Tiba-tiba orang itu muncul lagi. Sama modelnya, dia pegang sendalnya, kemudian dia baru selesai berwudu, sementara air wudunya masih menetes di jenggotnya. Besoknya, Rasulullah lagi kumpul dengan para sahabat. Rasulullah mengucapkan perkataan yang sama. Yatlu'u alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Akan keluar sekarang seorang penghuni surga. Subhanallah, orang itu muncul lagi. Maka ada seorang sahabatnya, Abdullah bin Amr bin As, penasaran. Dia ingin tahu, ini orang ini apa sih amalannya yang buat dia ditetapkan statusnya oleh Nabi SAW penghuni surga sampai 3 kali. 3 hari berturut-turut 3 kali. Karena 1 kali sudah cukup sebenarnya. Rasulullah Shadiqul Masduq, pasti benar. Ini Rasulullah sampai tekankan 3 kali, 3 hari. Maka dia pura-pura, dia bilang si fulan, wahai fulan, dia diikuti sampai di rumahnya, saya ada masalah dengan bapak saya sudah bersumpah tidak tidur di rumah bapak. Boleh saya tidur di sini? Boleh. Akhirnya di sini tidur. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu ingin ngecek apa sih ibadah dia. Ternyata orang ini biasa-biasa saja. Siang dia tidak puasa, malam juga tidak sholat malam. Ya. Cuma kalau dia terjaga, dia ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Selama 3 hari, mungkin ada amalan saya tidak tahu. Selama 3 hari. Kemudian setelah 3 hari dia kayaknya enggak ada apa-apa. Dia ngaku, dia bilang, wahai fulan, sebenarnya enggak ada masalah antara saya dan bapak saya. Cuma saya heran, Rasulullah bilang kamu penghuni surga 3 kali. Apa amal engkau? Kata dia mengatakan, saya tidak punya amal. Illa ma ra'ait, apa yang kulihat itulah amalku. Ya maksudnya tidak ada apa-apanya, tidak ada istimewa. Bukan juga rajin bersedekah, bukan juga kemudian siang puasa sunnah macam-macam. Enggak, biasa aja, saya enggak ada masalah, kayak enggak ada apa-apa. Ya, hampir-hampir Abdullah bin Amr bin As merendahkan amalan dia. Enggak ada, kata dia, enggak ada yang kau lihat saja. Falamma walaitu, tatkala saya pergi, saya tidak mendapatkan apa-apa, ya sudah gitu aja ternyata orangnya. Nadani, dia panggil saya. Abdullah sini. Saya tidak punya amal kecuali apa yang kau lihat. Hanya saja dia sebutkan satu amal dia spesial yang orang tidak lihat, itu dalam masalah hati. Makanya Abdullah bin Amr enggak bisa lihat karena itu masalah hati. Dia mengatakan, la ajidu fi nafsi ya li ahadin ghillan wa la ahsudu ahadan ala ni'matin a'tahu Allahu iyyaha. Aku tidak pernah mendapati dalam diriku gish, itu kejengkelan atau keburukan kepada seorang muslim pun. Dan aku tidak pernah hasad kepada seorang pun atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Subhanallah. Hatiku tidak pernah bermasalah dengan orang lain. Dan aku tidak pernah hasad kepada seorang pun yang Allah berikan nikmat kepadanya. Kata Abdullah bin Amr bin As, hadzal ladzi balagha bika
huwa alladzi la natiquhu atau kama qala. Ini yang kau punya ini yang kami tidak mampu seperti ini. Ini ternyata rahasia yang buat Nabi SAW mengatakan dia penghuni surga sampai 3 kali. Rasulullah berulang-ulang mengucapkan 3 kali 3 hari. Ternyata masalah hatinya yang orang tidak lihat. Yang orang lihat itu cuma biasa keluar bawa sendal, jenggot, masih ada wudu yang menetes. Ya. Ternyata hatinya. Ya. Oleh karena seorang jangan terpedaya dengan ibadah zahirnya. Tapi kita sama-sama berusaha beribadah. Ya. Itu tanda bersihnya aja. Tapi yang paling kita harus ngecek benar hati kita. Lihat orang ini, ya, Nabi SAW mengatakan dia masuk surga sampai 3 kali gara-gara hatinya. Kemudian ada hadis yang terakhir, hadis riwayat Imam Ahmad dipersihkan oleh para ulama. Ahmad Syakir mengatakan hasan, Syekh Albani mendhaifkan. Tetapi sebagian ulama menghasankan. Ya, kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ahmad, kata Nabi SAW, la yuballighuni ahadun min ashabi min an ahadin syai'an fa inni uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimus sadar. Kata Nabi SAW, janganlah seorang dari kalian menyampaikan kepadaku tentang sesuatu pun dari orang lain. Ya. Janganlah salah seorang dari kalian, dari sahabatku, menyampaikan kepadaku tentang sesuatu pun tentang orang lain. Karena aku suka ketemu dengan kalian dengan hati yang bersih. Salimus sadar, hati yang bersih. Tapi ini hadis tadi saya katakan, hadis ini dipersingkat oleh para ulama, namun maknanya benar. Seorang memiliki hati yang bersih itu kebahagiaan. Bertemu dengan orang hati yang bersih itu kebahagiaan. Ya. Ya. Di antara jangan terlalu dengar banyak-banyak tentang orang lain, agar hati kita bersih terhadap orang tersebut. Inilah hadis-hadis dan ayat-ayat dalam Al-Quran yang berkaitan tentang keutamaan atau motivasi agar kita membersihkan hati kita, ya, di dunia, sehingga kita bertemu dengan Allah dengan hati yang bersih. Tapi kita akan bahas apa itu keutamaan hati yang bersih, kemudian bagaimana cara memiliki hati yang bersih dan apa dampak buruk dari hati yang bersih. Kita bahas setelah ini insyaallah taala. Tolong dihapus. La haula wa la quwwata illa billah. Tapi kita akan bahas keutamaan hati yang bersih, ya. Intinya keutamaan yang bersih sangat jelas, tadi kita sudah jelaskan, adalah sebab masuk surga. Jelas, ya. Orang yang hatinya bersih
dia telah melakukan suatu amal yang sangat mulia. Makanya kata Ibn Rajab berkata, qala Ibn Rajab Al-Hambali, afdhalul a'mal salamatu sadar. Ya, amalan yang termulia adalah bersihnya hati. Seorang berusaha membersihkan hatinya karena menyebabkan dia untuk masuk surga. Kemudian di antaranya di dunia, ya, hidupnya bahagia. Ya. Jadi kita sudah sebutkan perkataan Ibnu Atiyah dalam kitabnya Al-Muharrar Al-Wajiz ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghilin ikhwanan ala sururin mutaqabilin." Kami cabut penyakit hati dari orang-orang yang masuk surga agar mereka bertemu dengan saudara mereka saling berhadapan-hadapan. Kenapa? Karena kata dia, orang yang hatinya kotor muta'adzib. Orang yang hatinya bersih tersiksa. Orang yang hatinya kotor tersiksa. Orang yang hatinya kotor tersiksa. Ya. Benar, coba kita cek kenapa kita tidak bahagia. Karena ada penyakit di hati kita. Dongkol, dendam, hasad, marah, ya, macam-macam. Ini semua yang buat kita tidak bahagia. Termasuk kalau kita berbuat kesyirikan, bertawakal kepada selain Allah, itu adalah kehinaan. Orang ingin bahagia, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertawakal kepada bos, bertawakal kepada dokter, bertawakal kepada sebab dia sengsara. Mau bahagia, hati bersih, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak keluar rumah saya mau tidur lagi. Mau keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Hatikan, bersihkan hati. Benar-benar saya bertawakal, bukan cuma ngomong aja. Saya mau kerja, mau jualan di pasar, saya mau dakwah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Aku bertawakal kepada Allah. Serahkan hati kepada Allah. Anda menyerahkan hati pada tempat yang pas. Dia mengatakan, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan kau biarkan diriku bersandar kepada diriku sendiri. Meskipun hanya sekejap mata, enggak, tawakal kepada Allah. Mau tidur, wa fawattu amri ilaik. Nabi di antara doa mau tidur, Nabi mengatakan, aku serahkan urusanku kepada Engkau ya Allah. Jadi orang yang hatinya kotor, dia tersiksa, ya, tersiksa. Jangan terpedaya dengan rumahnya yang mewah, jangan terpedaya dengan istrinya yang cantik, dengan suaminya yang tampan, dengan mobilnya yang indah. Kalau hatinya kotor, dia tersiksa. Meskipun dikelilingi dengan dunia yang begitu mewah, dia tersiksa. Tidak pati sebagian orang, subhanallah, mungkin hidupnya pas-pasan tapi senyum, bahagia. Dia bukan ada kemewahan dalam tuh, bajunya biasa, mungkin lusuh, tapi dia senyum. Sama anak-anaknya main, sama istrinya senyum, tertawa. Ngapa? Hatinya bersih. Ini yang satu mungkin rumahnya mewah, mungkin perusahaannya banyak, mungkin pegawainya banyak, tapi sedih melulu. Ada masalah dalam hatinya. Ada masalah dalam hatinya. Oleh karenanya, orang yang hatinya bersih, hidupnya bahagia. Sebagian ulama mengatakan lagi bahwasanya hati yang bersih adalah sebab meraih kejayaan. Ya, contohnya adalah para nabi. Ya. Di antaranya contohnya Nabi Yusuf alaihissalam. Contohnya Nabi Yusuf alaihissalam. Allah menceritakan kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam dengan saudara-saudaranya. Lihat, saudara-saudaranya hatinya kotor. Dongkol sama Nabi Yusuf, hasad sama Nabi Yusuf. Nabi Yusuf enggak. Meskipun saudara-saudaranya jengkel sama dia, hatinya bersih. Dia tidak membalas kedengkian mereka dengan dengki. Dia tidak membalas hasad mereka dengan hasad. Makanya dia mengatakan, sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu. Jangan kalian saling hasad-hasatan. Karena terkadang kalau orang hasad sama kita, kita juga hasad sama dia. Jangan. Dia menderita, jangan kita menderita seperti dia. Orang hasad itu orang menderita. Lihatlah bagaimana Allah menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya hasad. Nabi Yusuf sampai dijauhkan dari ayahnya, dimasukkan di sumur, dibuka bajunya, kemudian dijual jadi budak. Namun Nabi Yusuf menjalani semua dengan hati yang bersih. Dia tidak dongkol sama kakaknya, dia tidak dendam sama kakak-kakaknya, ya. Sampai dia dizolimi juga oleh istri dari Imratul Aziz, dari sang menteri, sehingga akhirnya dia pun dimasukkan dalam penjara. Ya.
namun itu tidak membuat dia kemudian dendam. Tidak ada disebut dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia kemudian telah menjadi ala khazainil ardi, menjadi bendaharawan Mesir, kemudian dia bilang, "Ya raja, itu istri menteri dulu zalim sama saya, hukum dia." Tidak ada Nabi Yusuf ngomong gitu, enggak ada. Padahal gara-gara istri menteri tersebut Nabi Yusuf dipenjara, ada yang mau 7 tahun, ada yang mengatakan 14 tahun. Di penjara sehari aja enggak enak, apalagi bertahun-tahun. Kenapa? Karena Nabi Yusuf punya hati yang bersih. Itu yang susah. Hati yang bersih. Dia tidak dendam. Makanya ketika dia sudah menjadi bendaharawan Mesir, kemudian kakak-kakaknya datang, saatnya dia bisa untuk membalas. Dia tidak balas. Dia mengatakan, "La tathriba alaikumul yaum, yaghfirullahu lakum." Dia dizolimi. Dizolimi sehingga terpisah dari bapaknya puluhan tahun. Gara-gara dia dizolimi sampai dia dipenjara belasan tahun. Apakah dia marah sama kakaknya gara-gara kalian gini? Enggak. La tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Tidak ada cercaan bagi kalian hari ini. Allah ampuni dosa-dosa kalian. Hati yang bersih. Hati yang kotor binasa kakak-kakaknya, tidak mendapatkan apa-apa. Hati yang bersih meraih kejayaan. Kejayaannya. Dan ini butuh keimanan. Tenang aja. Anda dalam dakwah ada orang hasad sama Anda, jangan balas hasad dengan hasad. Jangan balas mulut kotor dengan mulut kotor, enggak perlu. Jalan aja enggak apa-apa. Anda tidak dimuliakan manusia, Anda akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tenang aja, ya. Lihat contoh nyata Allah berikan Nabi Yusuf alaihissalam bagaimana hatinya yang bersih, hatinya yang lapang, hatinya yang luas. Ya. Membuat dia meraih kejayaan. Meraih kejayaan. Taib di antaranya juga ya. Sebenarnya Allah mengatakan bahwasanya orang yang hatinya bersih disukai oleh manusia, dicintai oleh manusia. Dan perkataannya masuk ke hati. Ini ikhwan, kita dalam kehidupan ini tentunya banyak hal yang kita lihat, banyak yang kita dengar. Kita berusaha. Maksudnya ini kita kalau agar omongan kita bisa didengar, agar masuk ke hati. Kalau orang dari hati keluar ke hati. Bagaimana kita bisa keluar dari hati kalau kita tulus hati kita? Kalau hati kita bersih. Berusaha hati bersih kepada siapa saja. Berusaha, ya. Berusaha bersihkan hati, ini berat tapi berusaha bersihkan hati, ya. Kepada istri, ya, kepada istri bersihkan hati, kepada suami, pada anak-anak bersihkan hati, kepada teman-teman kantor, pada pemerintah, ya. Ya, pada siapa saja, pada musuh. Bersihkan hati. Ngapain kita? Anda bersihkan hati bukan berarti Anda tidak bersikap. Silakan bersikap, tapi bersikap kepada orang lain sesuai dengan syariat, ya. Dan bersikaplah kepada mereka sesuai koridor syariat. Enggak usah Anda juga punya penyakit sama misalnya orang yang menyimpang dalam dakwah ahlul bidah, enggak perlu. Tapi Anda jalani syariat. Kalau dia punya penyimpangan Anda bantah, enggak ada masalah, tapi tidak harus hati Anda sakit, enggak. Ada yang salah, ya. Kalau ada misalnya pemerintah punya kesalahan, tegur dengan baik, cara yang baik, tidak perlu harus sakit hati, tidak perlu. Tidak perlu harus hati ini kotor, enggak. Kita bersikap dengan siapa saja, dengan bos kita, dengan anak buah kita, dengan istri kita, dengan anak kita. Bersihkan hati, kemudian sikapi mereka sesuai dengan konsekuensi syariat. Bagaimana? Nasihat yang benar. Tegur dengan tegur yang benar. Tanpa harus mengotori hati kita. Ini punya pengaruh sehingga nasihat itu keluar dari hati sampai ke hati. Ya. Dan kita akan bahagia. Karena di dunia ini banyak sekali, kita hidup sekarang di zaman orang banyak yang menimbulkan sebab penyakit hati. Bertikai, bertengkar, olok-olokan, beri gelaran-gelaran yang buruk ya, di antara kaum muslimin. Aduh, subhanallah. Mereka masuk medsos isinya kotoran sampah.
isi kotoran sampah. Sebab-sebab yang mengotori hati kita terlalu banyak. Oleh karena seorang merenungkan hal ini, ya, agar dia bahagia ini sebelum di akhirat. Makanya orang mengatakan orang yang hatinya bersih, dia masuk surga sebelum masuk surga. Surga dunia dia masuki sebelum dia masuk surga akhirat. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, ya, man lam yadkhulul jannat man lam yadkhulul jannata dunya lam yadkhul jannatal akhirah. Atau kama qala Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, siapa yang tidak masuk surga dunia, dia tidak akan masuk surga akhirat. Maksudnya apa? Surga dunia pasti diraih oleh orang beriman. Orang beriman hatinya bersih, dia pasti merasakan kebahagiaan di dunia. Kalau di dunia dia tidak bisa merasakan kebahagiaan, dia tidak akan merasakan kebahagiaan di akhirat. Ini Ibnu Taimiyah berbicara bukan dia sebagai orang kaya raya, tidak. Dia dipenjara berulang-ulang, dimusuhi oleh orang, tapi dia merasakan dia mengatakan madza yaf'alu a'da'u bi jannati fi qalbi. Apa yang hendak dilakukan musuh-musuhku kepadaku? Surgaku di hatiku. Ibnu Taimiyah tidak pernah, kalau kita baca biografinya, dia tidak pernah dongkol dengki kepada musuh-musuhnya. Bahkan dia memaafkan kepada orang-orang yang menyalahkan dia, yang memfatwakan dia kafir, yang memfatwakan agar dia dibunuh. Ketika dia mampu untuk membalas, dia tidak balas. Dia mengatakan, saya maafkan kalian. Hati yang bersih susah, ya. Ketika Ibnu Qayyim dalam kitabnya Miftah Darus Sa'adah, dia mengatakan, ketika musuh Ibnu Taimiyah yang sering mencela Ibnu Taimiyah meninggal, kami bergembira. Maka kami datang kepada Ibnu Taimiyah, ya guru kami, musuhmu telah meninggal dunia. Ibnu Taimiyah membentakku. Segera dia pergi ke rumah orang tersebut, dia mengatakan kepada anak-anaknya, anggap aku sebagai bapak kalian. Hati yang bersih. Bahkan kepada orang yang musuhi kita, kita ingin tenang, ya sudah. Ya udah itulah kita jalani. Ya. Oleh karena kita bahas selanjutnya sebab-sebab bersihnya hati. Apa sih sebab bersihnya hati? Di antaranya ikhwan, tentu berdoa kepada Allah. Di antara doa tadi, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Di antara doa waslul, seperti doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, waslul sakhimata qalbi. Ya, cabutlah penyakit hatiku. Waslul sakhimata qalbi. Waslul sakhimata qalbi. Cabutlah kotoran-kotoran di hatiku. Ini antara doa yang kita kita doa waslul sakhimata qalbi wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hindari perkara-perkara yang bukan urusan kita. Ini juga membersihkan hati. Maksudnya apa? Jangan kepo. Nabi mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keelokan Islam seorang meninggalkan yang bukan urusannya. Kita hidup di dunia ledakan informasi, ya. Ledakan informasi itu sangat banyak, ya. Nah, kita main medsos, ingin tahu berita ini, ingin tahu berita ini, ingin tahu berita artis ini, ingin tahu berita koruptor ini, ingin tahu berita ini, ingin tahu berita luar negeri. Ini kepo namanya. Ini bikin hati kotor. Tahu keburukan orang, tahu ini, tahu ini, ya. Kita secara global aja, bukannya kita tidak tahu perkembangan ini, tahu tapi secara global. Yang detail kita perlu, kalau perlu bagi kita perlu tahu, silakan detail. Ya. Seperti kemarin saya kepo juga, saya ingin lihat tentang orang yang menggambar Nabi kemudian meninggal. Saya ingin tahu meninggalnya kayak apa. Itu saya kepo. Saya bilang tolong kirimkan video kepada saya, lihat bagaimana cara dia meninggal. Terbakar. Nah, apa-apa karena ini ada, menurut saya menambah iman saya, ya. Enggak ada masalah. Tapi tidak semua perkara kita harus tahu kepo, harus ini enggak. Kalau kita mau kepoin semua terlalu banyak, mau habis buang waktu, buang umur, membuang-buang umur hanya mematikan hati. Membuang-buang umur hanya mematikan hati. Ibu-ibu terutama, ya. Jangan tahu artis ini bagaimana, ini cerai kenapa. Nah, itu ibu biasanya tahu masalah gitu. Jangan buang-buang umur, mending baca Quran. Ya. Jadi di antara bersihnya hati, hindari perkara yang bukan urusan kita. Hindari, ya, dengar cerita
keburukan orang lain. Tadi hadis Nabi SAW, la yuballighuni ahadun min ashabi an ahadin syai'an wa inni uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimu sadar. Jangan seorang pun menyampaikan kepada aku tentang keburukan orang lain. Aku ingin keluar bertemu kalian dengan hati yang bersih. Hindari majelis ghibah, hindari majelis namimah. Kalau di grup ada majelis ghibah, tinggalkan, live dengan cara baik, mohon maaf saya gini, saya tidak bisa lagi, terima kasih atas kebersamaan kita selama ini, semoga majelis kita majelis menambah keimanan, ketakwaan, yang dijauhkan dari majelis-majelis yang menambah dosa. Assalamualaikum. Ngapain punya teman kemudian merusak, mengotori hati kita? Enggak perlu. Ya, orang kalau datang sama saya, Ustaz mau dengar, saya enggak mau dengar. Namun terkadang saya sering harus mendengar permasalahan orang karena ada mereka minta cari solusi. Asalnya saya nggak mau dengar. Kalau dengar saya jengkel, saya gini. Tapi harus saya dengar untuk cari solusi. Kalau bisa kita nggak dengar, nggak usah. Ngapain? Nggak usah. Hati jadi bersih. Kita fokus baca Quran, fokus melayani suami, fokus berkhidmat kepada mengayomi istri. Bisa fokus mengayomi anak-anak. Hati kita bersih. Jadi hindari dengar cerita tentang keburukan orang lain. Dia beriman kepada takdir, ini penting juga. Hati bersih. Terutama ketika kita dizalimi. Kalau kita dizalimi, hati ini sakit memang. Mungkin kita pengen balas. Tapi kita bilang qadarullah. Ya sudahlah, Allah sudah takdirkan dia benci sama saya. Allah sudah takdirkan dia ngejek saya. Oh, dia apa ini karena dosa-dosa saya, karena kesalahan saya. Ini akan mengukurkan dosa. Beriman kepada takdir. Itu sangat mudah membersihkan hati kita. Ya. Kita mengatakan sudah qadarullah ma syafa'al. Ya. Yahdi qalbah. Kata Allah, "Wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Siapa yang ketika ditimpa musibah, dia beriman kepada Allah, di antaranya dia tahu, hadza min indillah. Ini semua dari Allah, Allah yang menentukan. Kata Allah, yahdi qalbah, Allah akan berikan petunjuk kepada hatinya, Allah akan beri hidayah kepada hatinya. Hatinya akan bersih. Kita bisa tersenyum sama orang yang jengkel sama kita, yang zalim sama kita, masih bisa tersenyum kalau kita yang benar bersihkan hati kita. Jadi beriman kepada takdir ini adalah perkara yang sangat penting agar hati kita menjadi bersih. Mudah memaafkan, paksa diri, latih diri untuk biasa memaafkan. Ini katanya juga dengan takdir. Jangan kita dalam hati kita jengkel sama orang. Ya. Kalau kita renungkan sekarang dalam diri kita ini ada berapa orang kita jengkel. Teman-teman dekat, ada yang kita jengkel, kita dendam, mungkin kita pengen dia mati segera. Sudah, buang dari hati kita. Kita nggak pingin dalam hati kita ada seorang pun yang kita dendami, nggak ada. Yang kita jengkeli. Bersihkan hati. Siapapun orang itu zalim sama kita, enggak. Kita mensikapi dia sesuai dengan syariat. Kalau dia salah kita boleh bantah dengan ilmiah, tapi enggak usah kita ghish, jengkel sama dia. Enggak perlu, kita bersihkan hati kita. Tadi contoh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bagaimana dia menghadapi musuh-musuhnya. Dia bantah secara ilmiah. Tapi bukan karena dia pingin orang itu kemudian sengsara, enggak ada perasaan hati seperti itu. Ini semua sudah berjalan dalam aturan Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan hati, hadapi sesuai dengan konsekuensi hukum-hukum syar'i, tanpa harus hati kita kemudian dendam enggak perlu. Dan mudah memaafkan sehingga kalau kita mudah memaafkan hati kita menjadi lapang. Ada 10 orang masalah sama anti, coba kan jengkel, setiap dengar nama dia jengkel, setiap disebutkan dia berhasil jengkel. Sudah hilangkan itu semua, maafkan semua, ya Allah sudah qadarullah, maafkan semua. Bersihkan, ada 10 orang di hati, buang semua. Ibu ini punya masalah 2 tahun lalu, punya masalah 3 tahun lalu, buang. Sudah, bersihkan hati. Karena ini yang bermanfaat di akhirat kelak. Memang sulit, tapi latih diri. Ini yang bermanfaat. Ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak bermanfaat anak-anak dan harta kecuali orang yang bertemu dengan Allah dengan hati yang bersih. Bersihkan hati. Mungkin terakhir di antaranya adalah memberi uzur kepada orang lain. Ini sama dengan maafkan yang bersalah kepada kita. Yang bersalah. Beri uzur, mungkin dia salah ngomong, mungkin dia
Coba kita di posisi dia, ya kita sudah maafkan. Dia mungkin bikin jengkel hati kita maafkan. Dia juga manusia, saya juga manusia. Dia punya salah, saya juga punya salah. Ya mungkin dia baik, cuma salahnya sekali ini. Ya mungkin dia terbawa emosi, mungkin dia terbawa kondisi yang membuat dia sulit sehingga dia melakukan demikian. Kita berikan kondisi. Bagaimana kalau dia di posisi dia? Kalau kita di posisi dia? Sehingga kita sudahlah, nggak apa-apa, sudah terlanjur. Ya mau diapain? Ya. Kita mau ngamuk-ngamuk juga tidak merubah keadaan. Ya, jadi beri uzur. Dia salah ngomong, kita kasih uzur. La tadhunanna bi kalimatin kharajat min akhika su'an wa anta tajidu laha minal khairi mahmala. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jangan kau berburuk sangka kepada ucapan yang keluar dari saudaramu, ya. Sementara kau masih bisa mencari mahmal yang baik, mencari tafsiran yang baik dari perkataan saudara. Mungkin dia begini, mungkin maksudnya begini, ya. Ini di antara sebab-sebab bersihnya hati. Di antaranya merenungkan juga tentang dampak buruk hati yang kotor. Apa dampak buruk hati yang kotor tadi? Sengsara hidup, cepat tua, kolesterol cepat naik, darah tinggi cepat naik, hati kotor, hasad, dengki, jengkel, macam-macam. Aduh, kemaslahatan kita nggak bisa berjalan dengan baik, kita nggak bisa ngurus anak-anak dengan baik, kita tidak bisa bahagia dengan istri kita. Padahal sebab-sebab kebahagiaan, kemewahan dunia ada, kita nggak bahagia. Kenapa kita harus seperti itu? Masuk neraka sebelum di akhirat? Jangan. Kita ingin di dunia kita bahagia. Hidup ini cuma sebentar. Jangan kita rusak sebentar kita dengan kesengsaraan lagi. Sudah, jalani. Ya. Apalagi kemudian orang yang hatinya dengki, salatnya tidak dimaafkan oleh Allah, tidak dapat bonus pemaafan. Kata Nabi SAW, yuftahu abwabul jannah fi kulli yawmin wa itsnain. Fayaghfirullah li kulli 'abdin la yusyriku billahi syai'an. Illa rajulun kana bainahu wa bain akhihi syahna fa yuqal anziru hadaini hatta yasaliha. Setiap hari Senin dan hari Kamis dibuka pintu-pintu surga. Lalu Allah mengampuni seluruh hambanya yang tidak berbuat syirik kepada Allah. Dapat bonus ampunan setiap Senin, setiap Kamis. Allah kasih ampunan dan kita sangat butuh dengan ampunan. Kecuali seorang yang punya permasalahan dengan saudaranya, maka dikatakan kepada malaikat, tangguhkan ampunan bagi dua orang ini, tangguhkan ampunan bagi orang sampai mereka berdua damai. Kasihan. Kita punya masalah jengkel sama orang, kita ternyata tidak dapat bonus ampunan. Taib, ini ikhwan dan akhwat Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang berusaha berjuang membersihkan hatinya demi untuk kemaslahatan dia di dunia apalagi di akhirat kelak. Dan ini harusnya kita fokus, harus kita melatih. Kita men-scan hati kita, cek apa saja penyakit dalam hati kita. Kita masih suka dongkol, suka suudzon, ini semua penyakit hati ya. Dendam, kita dendam sama saya, masih dendam sama orang, dendam, marah, pingin orang itu cepat mampus. Yang ini hilangkan semua. Berjuang kita hilangkan bersih. Coba saya mau tidur, ada enggak saya masalah di hati? Saya hasad sama orang enggak? Alhamdulillah enggak. Saya dendam sama orang enggak? Alhamdulillah enggak. Saya jengkel sama orang enggak? Enggak. Sudah tidur. Sudah, itu berarti kita sedang bersihkan hati kita. Ketika kita berusaha, maka pahala semakin banyak kepada kita. Hati kita semakin bisa kita tata. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Ya, baik Ustaz. Demikian materi yang telah disampaikan oleh Ustaz Firanda Anirja. Alhamdulillah sangat menarik materinya. Baik Ustaz, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Alhamdulillah sudah cukup banyak Ustaz pertanyaan yang disampaikan melalui kolom chat. Mungkin saya akan membacakan terlebih dahulu 3 pertanyaan Ustaz. Silakan. Pertanyaan, dan nanti setelah 3 pertanyaan kami beri kesempatan kepada jamaah atau partisipan khusus Ikhwan untuk bisa bertanya secara langsung melalui fitur raise hand ya. Baik, mungkin akan saya bacakan dulu 3 pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Febriana Ustaz, Ibu Febriana dari Kota Surabaya. Pertanyaannya, ucapan atau doa yang diucapkan apabila merasa ada penyakit hati yang akan terjadi. Nah, Ustaz. Kemudian yang kedua dari Ibu Nur Jumiati dari Bontang. Pertanyaannya, bismillah Ustaz, Ana yang pakai ilmu ini mohon pencerahannya, amalan apa yang harus Ana amalkan hingga hati Ana ini bersih sebelum memulai hari-hari dalam mendidik anak-anak yang solihah tanpa adanya amarah dan
emosi. Jazakallahu khairan. Jadi pertanyaan cukup menarik Ustaz ya. Di era anak-anak kita sekolah di rumah gitu Ustaz ya. Jadi orang ibu di sini dalam mendidik anak supaya tidak amarah atau emosi itu kiat-kiatnya seperti apa. Ya. Jadi pertanyaan yang ketiga Ustaz, pertanyaan yang ketiga dari Pupu Hilmi dari Jakarta Ustaz. Ini kalau saya lihat pertanyaannya cukup panjang Ustaz, sepertinya intinya aja intinya. Merupakan curahan hati ya, curahan hati. Namun Insya Allah ini curhatnya hari ini kepada orang yang tepat karena mungkin Insya Allah akan memberikan solusi-solusi. Tanya, Ana sering mengalami ada orang yang meminta informasi ke Ana, akan tetapi si penanya itu suka bikin jengkel Ana karena Ana sudah sampaikan, akan tetapi si penanya malah ngeyel dan malah bilang Ana bawel, banyak omong, padahal tujuan Ana itu supaya si penanya paham apa yang Ana sampaikan, karena Ana sampaikan sudah detail, masih saja dia tidak paham. Lalu Ana meluapkan kesalahan Ana dengan curhat ke teman yang Ana, insya Allah Ana percaya. Apakah itu termasuk kita dan apakah itu termasuk hati Ana masih kotor Ustaz? Syukron jazakallahu khairan katsiran Ustaz. Barakallahu fiik. Yaitu sementara 3 pertanyaan Ustaz. Silakan untuk bisa disampaikan Ustaz. Yang pertama, kalau kita khawatir bahwasanya kita terkena penyakit hati, ya kita mendeteksi kayaknya nggak ada, tapi khawatir penyakit hati, ya kita tadi berdoa, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, janganlah jadikan pada hati kami ghil. Apakah sudah ada ghil penyakitnya dalam kita ingin hilangkan, atau kalau belum ada, jangan sampai menimpa hati kita. Mari kita berdoa, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Janganlah engkau jadikan dalam hatiku ghil, itu penyakit hati kepada orang-orang yang beriman. Ulangi doa tersebut ya. Kalau ada penyakit hati, kita bilang wastul sakhimata qalbi. Ya Allah, cabutkanlah dari hatiku penyakit-penyakit, cabut dari penyakit-penyakit hati dari hatiku ya. Ini kita pernah, misalnya juga wahdi qalbi, ya Allah berilah petunjuk kepada hatiku. Ini hati-hati, doa yang berkaitan dengan hati ini penting semuanya ya. Wahdi qalbi, ya Allah berilah petunjuk kepada hatiku ya. Ini mungkin doa yang sering kita berdoa ya, agar hati kita menjadi bersih ya. Kemudian yang kedua mengenai mengurusi anak-anak ya, ini namanya apalagi orang musim online seperti ini, ada yang bilang kalau anak itu masih SD, yang sekolah ibunya bukan anaknya ya, karena ibunya yang sibuk ngurusin anaknya, PR-nya bagaimana. Jadi sebenarnya yang sekolah ibunya bukan anaknya, makanya dia jengkel. Tahu dia aja kalau sekolah dia nggak suka, apalagi anaknya suruh sekolah, ya wajar, kasih udzur sama anak-anak. Ya anak seperti senangnya main-mainnya, sudah sabar. Ini semua berpahala. Ya kenapa saya harus marah sama anak saya? Sabar. Semua yang kita jalani nggak ada yang sia-sia. Ya. Sama kita baca Quran kan, kita paksa baca Quran meskipun kita ngantuk ya. Karena kita merasa ada pahalanya. Kita paksa ngeluarin duit untuk sedekah karena kita merasa ada pahalanya. Nah, paksa diri kita untuk sabar. Ngajari anak-anak, nemani anak-anak karena itu ada pahalanya. Daripada kita ngalor ngidur keluar ke mall kemana-mana kemudian atau baca medsos nggak ada juntrungnya, baca IG nggak ada faedahnya, sudah ngurusi anak, sabar. Ya anak nggak bisa tapi dia akan bisa, sabar. Otak itu namanya, otak itu adalah, sebagian ulama mengatakan otak itu seperti sesuatu yang bisa dilatih, semakin tajam. Ya anak-anak ada yang saya dulu punya teman biasa-biasa saja tapi dia latih belajar sampai dia ranking. Dulu dia mungkin nggak dapat ranking, terus lama-lama dia ranking 5, tambah-tambah naik rankingnya. Kita heran tiba-tiba anak pintar. Dia rupanya latihan di rumah, belajar matematika. Jadi dia butuh latihan supaya mengasah otaknya supaya tajam. Anak-anak coba yang suruh hafal Quran, enggak kuat dia hafal Quran pertama, lama susah. Tapi ketika dia sering terlatih, mudah bagi dia untuk hafal Quran. Otak terlatih. Otak itu bisa dilatih. Anak-anak mungkin ya sabarlah. Pokoknya intinya sabar dan jadikan ini sebagai ladang mencari pahala. Jangan ngomel-ngomel dulu. Ya belajar tuh enggak gampang, capek, letih, bosan, ya itu kita aja ngalami gitu, apalagi anak-anak ya. Belajar tuh capek. Oleh karenanya sabar, ya jadikan itu sebagai ladang pahala dengan sabar mengurusi anak-anak. Kemudian adapun yang ketiga ya, tadi kalau ada yang cari informasi kita sudah jelaskan dengan detail, kemudian dia malah bilang kita bawel, ya sabarlah. Ya maksudnya kita kasih uzur lah. Jadi begini, kadang kita ini taruhlah kita pandai menyampaikan.
Tapi orang yang ngedengar, dia nggak paham. Dia bilang kamu tuh terlalu detail, terlalu bertele-tele. Padahal bukan kita yang salah menyampaikan, tapi dia yang tidak bisa paham. Ya, sampai kalau kita, misalnya kita punya kepandaian, kita bicara sama orang bodoh, kita dianggap orang bodoh. Itu terjadi ya. Seperti misalnya kita di Saudi. Di Saudi, kita mahasiswa, kita bicara dengan bahasa Arab yang fusha. Kemudian kita bicara dengan orang pekerja kasar di Saudi, orang-orang pekerja di Bangladesh, dari mana. Nanti kita ngomong pakai bahasa Arab fusha, pakai bahasa Arab yang Qur'ani, dia mengatakan, anta ma fi ma'lum Arabi. Kau tidak ngerti bahasa Arab. Loh, tidak ngerti itu kamu bukan saya, tapi kita ngerti ya sudah. Dia kemampuannya segitu, maka kita turun level kita untuk menjelaskan sesuai dengan kemampuannya. Enggak usah, kalau dia mengatakan kamu enggak paham, kamu sabar aja, enggak ada masalah. Itulah makanya Nabi SAW mengatakan al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khair minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Seorang mukmin atau mukminah yang berinteraksi dengan masyarakat dan dia sabar dengan gangguan mereka itu lebih afdal daripada yang tidak berinteraksi dan tidak sabar. Nah, kita berinteraksi tidak semua orang sesuai dengan keinginan kita. Ya, jangankan kita bicara orang luar, teman hidup kita, suami kita, istri kita belum tentu sesuai dengan keinginan kita. Tapi kita jangan maksakan dia harus sesuai dengan keinginan kita. Kita harus pandai menghadapi tipikal manusia yang bermacam-macam. Ya, oleh karenanya kalau kita jelaskan dia bilang anti bawel, sabar aja. Jangan kita balas ente yang bebal bukan saya yang bawel. Enggak usah. Santai aja. Oh iya ya, maaf ya saya belum bisa jelaskan dengan baik. Saya ulangi lagi ya. Enggak usah. Oh ya sudah kalau enggak usah. Kalau dia bilang ulangi lagi. Sabar. Kita sabar menghadapi orang seperti itu dapat pahala. Ya, kita sabar menghadapi orang seperti itu dapat pahala. Sabar menghadapi orang jahil, sabar menghadapi orang yang ngerti. Ya gimana ya? Ya itu ya, ngapain kita marah-marah, ngapain kita jengkel sama dia, ya sudah. Kita kasih uzur sama dia. Dia ngerti mau diapain. Dia ngerti. Orang maki-maki kita misalnya, dia ngerti mau diapain. Orang bilang sama ini misalnya dia tuh begini-begini, kemudian orang termakan isu tersebut. Ya, kita kasih uzur, dia nggak ngerti, dia diberi racun pemikiran sehingga menganggap kita begini-begini, ya sudahlah. Mau diapain? Ya. Jadi maksud saya enggak usah kita bawa ke hati, enggak usah kita bawa ini merendahkan saya. Ya, ini kehidupan seperti itu. Ada orang bisa paham kita, ada orang enggak paham kita, ada orang zalim, ada orang enggak zalim, ada orang pintar, orang bahlul. Berbagai macam manusia, kita yang pandai mengatur siasat menghadapi mereka. Jangan menyuruh mereka mau dengan keinginan kita, itu susah, itu mustahil. Kita keluar tetangga kita berbagai macam model, pengen semua tetangga kita tetangga yang baik. Yang suka kasih hadiah kepada kita tiap hari. Santai aja. Tetangga macam-macam. Ada yang kita kasih hadiah, dia bilang terima kasih. Ada yang kita kasih hadiah, dia enggak bilang terima kasih. Ada yang kita kasih makanan, dia kirim makanan balik. Ada yang kita kirim makanan 10 kali, enggak pernah ada kiriman balik. Ya sudah, santai aja. Jangan mengharap semua orang sesuai dengan keinginan kita. Kita yang pandai bersiasat menghadapi mereka karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dipuji oleh mereka, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Tadi dia bilang kita anti bawel, ngomong terlalu banyak, santai aja. Ya, manusia macam-macam. Manusia macam-macam, terutama yang kerja di di pemerintah, pelayanan masyarakat itu paling stres. Ada yang maki-maki, sabar karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, Allah Ustaz berada. Baik, kita buka kesempatan untuk jamaah khusus Ikhwan ya. Jamaah Ikhwan untuk dapat bertanya secara langsung kepada Ustaz Anda dengan menggunakan fitur raise hand. Ya, sudah ada yang katakan belum nih untuk bisa mengajukan pertanyaan langsung untuk jamaah Ikhwan ya. Ya, sambil menunggu jamaah Ikhwan yang mungkin jemaah Ikhwan hatinya bersih Pak, jadi jemaah Ikhwan hatinya bersih sudah pada nggak ada yang tanya. Yang biasa masalah ibu-ibu. Iya. Itu ada tuh Rahmat Taufik. Ini ada ini Mas Rahmat Taufik ya. Mohon admin untuk bisa mengambil mikrofon dari Mas Ahmad Taufik agar bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Rahmat dari Bontang, Ustaz. Silakan. Saya mau nanya, Ustaz. Bagaimana kalau demi menjaga hati kita itu jaga jarak sama orang tersebut gitu, atau menghindar atau bahkan sampai memutus tali silaturahmi ya, karena kita sudah mencoba tapi ya takut kita bereaksi yang di luar kemampuan kita. Ya. Allah alam bisawab, tidak jadi masalah. Jadi Rasulullah memberi dua pilihan. Kalau pilihan pertama seorang mampu berinteraksi dan dia sabar, itu yang terbaik. Itu terbaik.
Kalau tidak mampu, nggak ada masalah. Tapi kita jangan langsung putus. Kita say hello aja, artinya sekedar salam, ketemu, sapa. Tapi nggak usah selalu dijawab WA-nya. Nggak, kemudian ganggu WA melulu, nggak usah dijawab, ditunda-tunda jawabannya. Ya, kalau memang sudah sangat parah, kita boleh blokir. Itu hak kita. Tapi maksud saya tidak sampai pada permusuhan. Jangan sampai kita menghindar sampai disangka kita musuhi dia. Itu kita bikin masalah baru. Jadi kita tarik ulur. Tapi intinya kalau kita sudah bercoba berkali-kali, kalau ketemu dengan orang ini hanya merusak hatiku, memperburuk imanku, maka jangan dekati dia sama sekali. Tapi tadi sekedarnya jangan sampai terkesan kita memusuhi. Ya, pandai-pandai kita ya paling ketemu assalamualaikum gitu aja. Kalau dia WA SMS nggak usah dijawab, nanti jawabnya seminggu sekali. Oh saya sibuk atau bagaimana? Sehingga dia ngerti bahwasanya memang kita menjaga jarak. Tapi tidak harus sampai jangan dia pahami kita memusuhi. Karena kalau kita dipahami musuhi, timbul masalah baru. Kita nggak ingin bermusuhan sama siapapun. Tapi kita boleh jaga jarak kalau memang keberadaan dia atau kedekatan kita dengan dia hanya menambah permasalahan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz. Masih ada 2 jamaah Ikhwan yang angkat tangannya Ustaz. Silakan. Yang pertama Bobi Arfan. Ya. Silakan Bapak Bobi Arfan untuk bisa menentukan pertanyaan. Ternyata banyak Ustaz, ada 4 sementara ini partisipan yang bertanya langsung. Ya silakan untuk Bapak Bobi Arfan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Aku izin bertanya Ustaz, saat ini di daerah komplek sedang ada pembangunan rumah oleh salah seorang tetangga. Akan tetapi dalam pembangunannya ternyata tidak sesuai dengan prosedur pendirian bangunan dan ada hal-hal lain yang tidak sesuai seperti izin dengan tetangga yang mengakibatkan warga satu kompleks ini tidak senang sehingga membuat petisi untuk membatalkan pembangunan yang sedang terjadi. Ini memang sangat berada di samping rumah saya sendiri begitu Ustaz. Apa sikap terbaik bagi saya agar saya tidak sampai menjadi tetangga yang tidak baik, dan di sisi lain juga tidak dicap sebagai tetangga yang tidak setia kawan dengan tetangga-tetangga lain yang jumlahnya ratusan yang tak setuju dengan pembangunan rumah yang ada di sebelah rumah saya ini Ustaz. Tapi setia sama tetangga yang tadi yang sedang bangun. Setia sama tetangga yang bangun, tidak setia sama ratusan tetangga yang lain. Dilema memang ya, dilema. Tapi yang terbaik adalah kita mengikuti prosedur ya. Kalau perlu antum datang ke dia nasihati. Sepertinya tidak pas seperti ini. Ini tidak benar, karena kalau kita tidak ikuti prosedur, kita akan yang namanya bikin kekacauan. Nasihati dia baik-baik dari hati ke hati atau bicara dengan dia ya. Mohon maaf saya disuruh minta petisi dan saya ya namanya peraturan kita ikuti. Bilang aja baik-baik. Kita tidak perlu jengkel sama dia, tidak perlu marah sama dia. Tapi kita, yang saya katakan tadi, kita menghadapi permasalahan dengan prosedur syariat. Prosedur apa? Syariat. Karena tidak mungkin kita mendukung dia. Kalau kita mendukung dia, berarti kita mendukung dia untuk melanggar peraturan. Sebenarnya peraturan sudah disepakati, orang yang masuk tinggal di kompleks itu sudah ada peraturannya. Maka apapun dia katakan kepada kita bilang kita harus ikut peraturan. Dengan cara yang lembut, cara yang baik, kita bilang saya ikut tanda tangan petisi, karena yang peraturan seperti itu. Ya. Sambil kita bicara dengan agar dia memahami ya. Kalau dia pun akhirnya marah sama kita, ya kita bilang ya itu di luar kemampuan kita ya. Tidak mungkin kita mencari keridhaan dia sehingga kita melanggar peraturan, tidak mungkin. Ya, ini melanggar peraturan masa kita dukung, tidak mungkin ya. Kita bilang kalaupun saya ridho, yang lain pun tidak ridho, bilang begitu. Ya enggak, karena kalau saya dukung kamu, yang lain tidak dukung, yang lain masa terganggu. Ya. Kalau semua orang melakukan seperti perlakuanmu, bagaimana kompleks ini ya? Ya. Sebagian orang masya Allah melakukan pelanggaran di kompleks ya. Saya mendapati ada seorang bangun rumah, namanya bangun rumah. Terus lantai 2-nya dia kasih panjang. Jadi sudah jalan sempit, lantai 2-nya dipanjangin supaya dia rumahnya dilebar-lebar, tapi di bagian atas itu enggak boleh. Secara syar'i pun tidak boleh. Kamu kalau beli tanah cuma yang sampai di langit. Kamu sampai langit kau kuasai dunia lah, sampai di ujung langit ke-7 kalau kau memang bisa. Tapi kalau sampai di tanahnya 100 meter kemudian melebar 200 meter kanan kiri enggak boleh. Enggak boleh. Kalau kau mau, kau beli tanah juga situ supaya ini hakmu di atas, di udara hakmu sebagaimana di tanah juga hakmu. Sebagian orang melanggar, bikin hilah. Kadang-kadang kita sedih, udah tahu ilmunya, sudah tahu belajar, kok masih begitu. Tapi maksud saya, jangan kita dukung kezaliman, enggak boleh. Ya, kita tetap melihat kepada hukum syar'i, kita enggak boleh dukung kezaliman, ya jangan dukung dia. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, jazakallahu Ustaz. Saya beri
kesempatan lagi untuk Bapak Abu Faras. Ini beliau jamaah dari jauh Ustaz, dari Surabaya. Untuk bisa bertanya langsung, silakan Bapak Abu Faras dari Surabaya. Tadi materinya menarik, bahwasanya masalah qalbun salim itu suatu hal yang memang sulit untuk dilakukan ya. Tapi kita ini hidup di masyarakat, ada beberapa yang seperti yang sudah diceritakan beberapa bapak ibu yang lain. Bagaimana kita mewujudkan untuk qalbun salim, tapi kita ini khawatir juga terjebak dengan qalbun sakim, Ustaz. Segera, maturun. Ya. Ya tadi paling yang kita memang harus berinteraksi dengan masyarakat memang berat ya. Makanya kita bisa menakar diri. Kalau kita bisa jaga diri kita, kemudian berinteraksi dengan masyarakat, kita menasihati, berinteraksi, lakukan, itu yang terbaik. Ya, makanya seorang yang berusaha mengadakan perbaikan, dia harus memiliki hati yang kuat. Kalau enggak, isinya cuma dongkol, jengkel ya. Kalau orang misalnya seperti pendakwah, kalau dia tidak sabar, sedikit-sedikit, oh kamu kok nggak perkataan, jangan jadi pendakwah. Kalau jadi pendakwah harus punya hati yang kuat. Ya, mungkin dia hina, mungkin dia rendahkan, mungkin dia agak dengar, dia pandang enteng. Namanya kita berusaha melakukan perbaikan. Di masyarakat juga demikian di hati kita. Kalau kita tidak punya hati yang kuat, artinya kita jadi hati yang berpenyakit. Jengkel, dongkol, dendam dan macam-macam. Ini kok merendahkan saya, menghina saya, merasa terhina, enggak bisa loh itu caranya. Ya tadi memang harus kita kuatkan hati kita, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tadi kiat-kiat yang saya sebutkan ya, beriman kepada takdir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memberi uzur kepada orang lain, mudah memaafkan ya, berbaik sangka kepada orang lain. Itu yang membantu kita, hati kita menjadi bersih. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini saja panitia yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita qalban saliman, hati yang bersih, dan semoga kita dibersihkan dari penyakit-penyakit hati dan kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Segala yang saya sampaikan ini saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.